Haji Dede Mulyadi yang diupload oleh teman saya ini di take down oleh YouTube. Ya, jadi dihapus dari channel YouTube-nya dan dinyatakan dismonetisasi channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan saya selalu mendoakan ya, semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengangkat satu buah cerita dari teman saya. Ini datanya dari teman saya, berasal dari kota Cianjur. Dia pernah membuat channel YouTube. Dia pernah mengupload video Pak Haji Dede Mulyadi sampai pada akhirnya di take down oleh YouTube dan dismonetisasi. Nah, bagaimana ceritanya? Ini akan saya coba ceritakan secara sedikit lebih detail ya, tetapi saya ambil garis besarnya saja. Nah, jadi awal mula teman saya ini membuat channel YouTube. Dia iseng-iseng saja teman-teman. Nah, jadi karena dia juga punya kerjaan tetap, bukan di pabrik, bukan di perkantoran, tetapi teman saya ini berjualan. Nah, punya usaha berjualan, sehingga di sisa waktunya ini meluangkan waktu untuk membuat channel YouTube dengan harapan akan sukses ya di per-YouTuban. Nah, seperti itu. Nah, tahun 2020 akhir ya, kurang lebih tahun 2020 akhir, teman saya ini udah mengupload beberapa buah video. Konsepnya itu solo camping. Teman-teman boleh lihat nama channelnya ini Kawan Baru Cianjur. Nah, jadi awalnya begitu teman-teman, membuat channel YouTube, mengupload beberapa video, dan ternyata di videonya ditonton cukup lumayan ya, antara kisaran 1000-2000 viewer. Nah, sehingga teman saya ini merasa semangat ya untuk meneruskan channel YouTube-nya ini karena responnya juga cukup bagus gitu. Nah, sampai pada akhirnya channel YouTube-nya ini sudah monetisasi, lolos monetisasi, sudah keluar iklan dan sudah menghasilkan dolar. Nah, mungkin ini ujian ya dari Yang Maha Kuasa, sehingga pada suatu hari ini secara kebetulan ada kunjungan rombongan Pak Haji Dede Mulyadi ke kota Cianjur. Nah, jadi teman saya ini berinisiatif untuk mengabadikan kunjungan tersebut dan merekodnya menggunakan kamera handphonenya. Nah, mungkin durasinya sekitar beberapa menit ya, tidak lama. Dan teman saya ini berinisiatif untuk menguploadnya ke YouTube. Nah, pertama kali diupload ini viewernya bagus banget, puluhan ribu gitu. Kalau tidak salah itu di atas 30.000 viewer. Nah, ini ketika Pak Dede Mulyadi ini berkunjung ke Cianjur, direcord, diupload, dan viewernya ini di atas 30.000. Nah, ini yang bikin teman saya ini semakin semangat. Nah, sehingga di keesokan harinya ketika kunjungan itu masih ada, direcord lagi sama teman saya ini, diupload lagi, viewernya naik lagi. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Dalam beberapa hari, kurang lebih tidak lebih dari 1 minggu, video Pak Haji Dede Mulyadi yang diupload oleh teman saya ini di take down oleh YouTube. Ya, jadi dihapus dari channel YouTube-nya dan dinyatakan dismonetisasi channelnya. Nah, jadi teman saya ini kaget loh, kok bisa gitu, padahal video ini bukan re-upload, ini betul-betul diambil oleh kamera handphonenya teman saya ini dan langsung diupload ke channel YouTube-nya. Nah, tetapi dalam selang beberapa hari video-video tersebut hilang dan dinyatakan dismonetisasi karena melanggar hak cipta. Alasannya melanggar hak cipta teman-teman, mungkin karena mengupload video tanpa izin, mungkin ya, itu persepsi saya. Nah, sehingga teman saya ini agak sedikit down ya dalam beberapa hari ini. Dalam beberapa hari itu, bukan hari ini, dalam beberapa hari itu murung aja gitu. Sebelumnya sudah menghasilkan uang ya lumayan lah, ratusan ribu per bulan, sehingga dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa gajian dari YouTube. Nah, sehingga teman saya ini melihat lagi ke belakang,
melihat lagi channelnya, memantau lagi channelnya. Nah, karena mungkin nama Pak Haji Dede Mulyadi ini cukup tidak asing ya di mata penonton atau masyarakat, sehingga teman saya ini berinisiatif lagi untuk mengangkat topik tentang Pak Haji Dede Mulyadi, mengunjungi seorang ibu-ibu penjual nasi dan seorang bapak-bapak ya berada di pinggir jalan, ditanya kenal nggak dengan Pak Haji Dede Mulyadi. Pokoknya topik tentang Pak Haji Dede Mulyadi ini diangkat oleh teman saya ini. Teman-teman boleh lihat nanti di channelnya Kawan Baru Cianjur, nanti saya perlihatkan di sini ya teman-teman. Nah, ulangi lagi ya teman-teman. Ini jadi blank nih. Jadi teman saya ini berinisiatif untuk mengupload video atau mengangkat topik tentang Pak Haji Dede Mulyadi. Nah, sehingga ya cukup bagus, cukup lumayan. Tetapi kan konten-konten seperti itu mungkin memakan waktu dan perlu keberanian untuk berhadapan dengan seseorang. Nah, bertanya tentang Pak Haji Dede Mulyadi, bagaimana ceritanya, kan mungkin seperti itu. Nah, sehingga teman saya ini merasa kebingungan loh, kalau begini terus saya jadi kewalahan nih untuk membuat konten gitu kan, kebingungan. Nah, sehingga teman saya ini melihat lagi video-video tentang solo camping ya. Nah, sehingga di video yang teman saya ini upload tentang solo camping ini, viewernya cukup naik gitu, sampai 3.000, 4.000. Nah, teman saya ini ya udahlah memutuskan untuk kembali ke konsep awal, itu solo camping gitu kan. Sehingga di minggu berikutnya ini masih dismonetisasi, ini masih belum ada iklan karena ini kena hak cipta, jadi di take down, di dismonetisasi. Nah, tetapi tidak patah semangat ya teman saya ini, terus melanjutkan YouTube-nya, mengembangkan YouTube-nya dengan konsep solo camping, hingga pada akhirnya beberapa video solo campingnya diupload, itu viewernya luar biasa, di luar dugaan. Dan sampai dalam tidak lebih dari 2 minggu teman saya ini sudah bisa melakukan monetisasi lagi ya, kalau tidak salah 2 minggu apa 3 minggu ya, pokoknya sudah bisa monetisasi lagi lah, intinya seperti itu. Nah, sampai sekarang teman saya ini terus mengelola YouTube channelnya dengan konsep solo camping, tidak pernah absen, tiap hari pokoknya upload video. Sampai sekarang subscribernya sudah di atas 10.000 subscriber dan viewernya melebihi subscribernya. Nah, jadi viewernya ini 20, 30.000, bahkan 80.000. Teman-teman bisa cek sendiri. Jadi kalau kita ambil hikmah dari cerita ini ya teman-teman, kita tidak boleh patah semangat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selagi itu positif, selagi itu baik, ya kenapa enggak dijalani saja dulu. Nah, teman-teman boleh dilihat ya di Social Blade. Saya sudah siapkan di sini penghasilan dari Kawan Baru Cianjur ini, tadi saya sudah hitung ya. Jadi teman saya ini mengantongi gaji YouTube per bulan kurang lebih 5-8 juta per bulan. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Di satu kota kecil, konsepnya cuma solo camping, karena mungkin teman saya ini memiliki banyak waktu, tidak seperti saya ya. Kalau saya untuk nge-vlog keluar atau membuat satu cerita di luar, itu saya kesulitan mengatur waktunya karena saya juga punya kerjaan tetap ya, bukan seorang YouTuber profesional sih. Nah, tetapi dengan ketekunan ini teman saya ini bisa menghasilkan 5-8 juta per bulan. Itu sangat luar biasa sekali, di luar atau melebihi gaji UMK atau UMR saat ini. Nah, jadi ini mungkin kalau kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, kalau kita memiliki satu kemauan, kalau kita fokus, kalau kita yakin, pasti ada hasilnya. Nah, mungkin itu teman-teman
saya sedikit membagikan cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menginspirasi dan apa ya, jangan patah semangat. Intinya kalau kita yakin kita pasti bisa, kalau orang lain bisa kenapa kita enggak, nah seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin cerita ini ya sedikit kurang bermanfaat buat teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, mungkin ini bisa dijadikan inspirasi, bisa dijadikan pelajaran bahwa sesuatu yang kita anggap tidak mungkin itu mungkin saja terjadi kalau kita yakin dan kita fokus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana selalu doakan sehat selalu, dan terima kasih yang sudah support. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.